Bab 191. Laut Jiwa Mati. Laut pengetahuan Sifu sebelum Wang Lin seperti bola besar. Itu jelas terbagi dua, satu darah merah dan yang lainnya gelap gulita. Separuh darah merahnya pastilah laut darah dan bagian yang gelap gulita pastilah laut jiwa mati. Sambil melihat bola aneh di depannya, Wang Lin teringat sesuatu. Saat itu, pertarungan antara pria berambut merah dan sisa-sisa jiwa dewa kuno itu menghancurkan bumi. Mereka bertarung untuk membunuh satu sama lain dengan tubuh dewa kuno sebagai medan pertempuran. Pada akhirnya, dewa kuno Tusi kalah karena dia sudah mati dan hanya tersisa sebagian dari jiwanya, tetapi dia membagi lautan pengetahuannya menjadi dua. Salah satunya adalah laut jiwa mati untuk mencegah siapapun mendapatkan warisan pengetahuan dan separuh lainnya adalah laut darah, dibuat untuk menjebak pria berambut merah itu. Menyaksikan pemandangan di hadapannya, dia benar-benar mengagumi orang-orang seperti Master Six Desire Devil Lord, Sky Devil Magician. Orang itu jenius untuk berpikir menggunakan keinginan dewa kuno, dengan tulang dewa kuno sebagai panduan, untuk sementara membuka jalan menuju laut jiwa mati untuk mendapatkan warisan pengetahuan. Jika bukan karena penampilan pria parubaya, penyihir iblis langit akan berhasil mendapatkan warisan pengetahuan. Sebuah pikiran melintas di benak Wang Lin. Dia menggerakkan tubuhnya ke depan dan menyerbu ke laut jiwa mati. Saat tubuhnya berada di dekat area hitam, kabut hitam tiba-tiba keluar dan mengelilinginya, mencegahnya bergerak maju. Wang Lin mencoba bergerak untuk bergerak ke arah lain, tetapi kemanapun dia pergi, kabut hitam akan tampak menghalangi jalannya. Tidak peduli seberapa keras dia menyerang ke depan, dia tidak dapat melewati kabut hitam. Wang Lin merenung sejenak. Dia membanting tasnya dan meminum beberapa tegukan besar liquid Linqi, lalu dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Matanya menunjukkan tatapan dingin saat tangannya membentuk teknik yang berbeda di depannya. Segera, lingkaran ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah, dan tangannya bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Lingkaran ilusi pembatasan mulai meningkat. Setelah sekian lama, tangannya tiba-tiba berhenti dan mendesak ke depan. Lingkaran ilusi membentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, Wang Lin berdiri. Dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan tangan kirinya di bahu kanannya. Kedua tangannya sepertinya melakukan segel aneh sementara kedua kakinya menggerakkannya ke depan perlahan. Tiba-tiba, seekor ular hitam muncul dari tempat dia melangkah. Dengan cepat memanjat tubuhnya sampai terbelah menjadi dua di dadanya. Ular hitam itu mengikuti di sepanjang lengannya dan tiba di masing-masing segel aneh yang dibentuk oleh kedua tangannya. Dalam sekejap, bola seukuran tengkorak dengan banyak tentakel yang menempel muncul di depan Wang Lin. Wang Lin meraung rendah, "Dewa kuno, hancurkan." Matanya menjadi dingin dan melemparkan kedua tangannya ke samping. Bola hitam itu melesat ke depan seperti kilat, dengan cepat mengejar lingkaran ilusi saat ia menyerang kabut hitam. God Break kuno ini adalah satu-satunya teknik yang bisa digunakan Wang Lin setelah membaca taktik dewa kuno. Kekuatan teknik ini bukan untuk menyerang, tetapi menggunakan sejumlah besar Linqi untuk memecahkan semua batasan. Liquid Linqi Wang Lin yang diminum sebelumnya diubah menjadi bola hitam itu dengan teknik Ancient God Break. Pada saat yang sama, Wang Lin menyerbu ke depan seperti meteor. Hal pertama yang menyentuh kabut hitam adalah lingkaran ilusi Wang Lin.
Saat mereka menyentuhnya, itu seperti besi panas yang menyentuh salju. Kabut dengan cepat mencair, tapi begitu kabut menghilang, lebih banyak kabut datang menggantikannya. Dari kelihatannya, kabutnya bukannya berkurang, tapi malah bertambah, membentuk lapisan kabut yang lebih tebal. Setelah lingkaran ilusi adalah bola hitam yang diciptakan oleh teknik Guthbrecht kuno. Di bidang ini ada tentakel api yang tak terhitung jumlahnya, dan saat mereka menyentuh kabut, kabut itu akan pecah. Saat hancur, 4 gelombang tekanan akan meledak ke segala arah. Akibatnya, dalam kabut tebal ini, celah yang dalam terbuka. Melihat celah dari luar, sepertinya tidak ada habisnya. Wang Lin menggunakan kesempatan itu dan dengan cepat terbang ke celah itu. Setelah 4 gelombang didorong keluar, mereka akan segera diliputi oleh kabut hitam. Lambat laun, karena gelombang tidak dapat menahan tekanan lagi, mereka mulai menyusut, dan akibatnya, celahnya semakin kecil. Segera, celah itu tertutup karena ombak runtuh. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dia dengan cepat menyerbu ke arah celah yang menyusut. Meskipun dia melihat celah itu tampak menyusut, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mundur. Bahkan jika hanya ada kemungkinan kecil, Wang Lin tidak mau melepaskan rencananya. Melihat ombak di sekelilingnya menyusut dan ujungnya masih belum terlihat, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia meneguk cairan Ling Qi lagi. Kedua tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa mantra. Setelah melepaskan tangannya, bola hitam lain muncul. Dia mengambil bola itu dan melemparkannya ke samping. Bola pecah dan gelombang di sekitarnya tampak mendapatkan kehidupan kedua dan mulai mendorong keluar lagi. Waktu sangat penting. Beban di tubuhnya sangat besar setiap kali dia menggunakan teknik Ancient Guthbrecht. Jika hanya 3 kali, luka di tubuhnya tidak besar, tetapi lebih dari 3 akan menyebabkan dia sangat terluka sebelum dia menguasai taktik dewa kuno. Teknik Guthbrecht kuno didasarkan pada taktik dewa kuno, tapi saat ini Wang Lin hanya menggunakan Ling Qi untuk bertahan. Dia terus bergerak maju. Karena gelombang tidak tahan lagi dengan tekanan kabut dan mulai menyusut, Wang Lin akhirnya mencapai ujung kabut. Setelah sekilas melihat ke belakangnya, Wang Lin tertawa pahit, lalu berbalik untuk pergi. Di bagian bawah kabut ada lapisan petir ungu yang terus-menerus. Jika dia sembarangan masuk, dia pasti akan mati. Juga, di bawah lapisan petir ungu dia melihat lautan hitam. Di dalam air menderu laut hitam adalah makhluk yang terlihat seperti naga, tapi bukan naga, yang menatap Wang Lin melalui lapisan petir ungu. Ini bukan tempat yang bisa dimasuki Wang Lin dengan paksa. Tampaknya bahkan sebelum dia memasuki laut jiwa mati, dia akan mati. Wang Lin memiliki kepribadian yang sangat menentukan. Saat dia melihat ada sesuatu yang salah, dia mundur. Gelombang mulai runtuh. Sesaat sebelum celah hendak disegel, dia menyerang. Dia balas menatap kabut hitam. Wajahnya suram dan tidak pasti. Jika dia tidak bisa memasuki laut jiwa mati, maka dia tidak akan bisa meninggalkan tubuh dewa kuno. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, memasuki laut jiwa mati tidak mungkin dilakukan. Bahkan orang-orang seperti 6 penyihir iblis tidak akan bisa memasuki laut jiwa mati. Satu-satunya orang yang bisa masuk adalah orang yang mewarisi kekuatan dewa kuno. Wang Lin merenung sambil menatap bagian lain dari bola besar itu, laut darah. Disinilah pria berambut merah itu terjebak. Jika dia bisa membebaskan diri, maka memasuki laut jiwa mati itu mudah.
Dapat dikatakan bahwa peluang pria ini untuk menembus laut jiwa mati jauh lebih tinggi daripada milik Wang Lin. Lagi pula, di dalam laut jiwa mati terkandung warisan pengetahuan. Jika pria berambut merah itu mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan kedua warisan itu dan akan segera menjadi dewa kuno. Wang Lin menatap laut darah, mulutnya secara bertahap menunjukkan senyum kecil. Dia memikirkan tentang peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Itu karena Wang Lin adalah seorang soul devourer sehingga semua pembudidaya setan itu dengan gila-gilaan mencarinya. Lalu untuk alasan apa mereka mencarinya? Dia memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya, ketika dia bertemu dengan jiwa pengembara besar yang akan menjadi pemakan jiwa. Munculnya jiwa pengembara sebesar itu tidaklah normal. Sebagai pemakan jiwa, Wang Lin tahu bahwa, di dunia yang membusuk, para pemakan jiwa memiliki batas yang sangat jelas antar wilayah. Jika jiwa pengembara akan berevolusi menjadi pemakan jiwa akan menghentikan evolusi dengan melahap jiwa pengembara itu. Kecuali tidak ada pemakan jiwa di dekatnya, akankah jiwa pengembara dapat berkembang dengan sukses? Karena sudah ada pemakan jiwa di alam ketiga, jiwa pengembara sebesar itu seharusnya tidak ada. Sangat mungkin bahwa dalam beberapa keadaan khusus dengan bantuan kekuatan eksternal, hal ini dimungkinkan. Apalagi mengingat sang pemakan jiwa tampak dalam keadaan aneh, seolah-olah sedang tidur, tidak sadar akan sekelilingnya. Wang Lin tahu jawabannya. Kondisi tidur dari pemakan jiwa disebabkan oleh seseorang. Tujuannya adalah untuk memungkinkan jiwa pengembara lainnya berevolusi menjadi pemakan jiwa. Terungkap bahwa pihak lain memiliki beberapa skema besar. Rencana ini membutuhkan dua pemakan jiwa untuk menyelesaikannya. Ini adalah satu-satunya alasan untuk menjelaskan mengapa saat mereka menyadari Wang Lin adalah seorang pelahap jiwa, semua pembudidaya setan itu mulai mencarinya seolah-olah mereka gila. Menurut pengamatan Wang Lin, jiwa pengembara untuk menjadi pemakan jiwa masih membutuhkan waktu yang lama. Sebuah pikiran melintas di pikiran Wang Lin. Pertanyaan terakhir yang dia miliki adalah untuk siapa semua pembudidaya setan ini bekerja. Bongkok Meng bisa kembali dari kematian. Pasti ada rahasia mengejutkan di balik itu semua. Juga, penangkapan Duanmu dan Wang Qingyue. Semakin banyak Wang Lin menganalisis situasinya, semakin dia mulai memahami gambaran besarnya. Dia merasa seperti dia hampir melihat melalui misteri. Wang Lin menatap lautan darah. Ekspresinya tenang. Seseorang di dalam tubuh dewa kuno yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua kultivator setan ini pastilah orang yang mewarisi kekuatan dewa kuno. Itu pasti pria berambut merah yang terperangkap di lautan darah. Jika itu benar-benar orang itu, maka alasan mengapa mereka menginginkan dua pemakan jiwa sudah jelas. Selain meninggalkan laut darah, Wang Lin tidak bisa memikirkan alasan lain. Wang Lin merenung sedikit. Pandangan dingin melintas di matanya. Dia melihat laut darah lagi sambil memegang jarinya ke alisnya. Tubuhnya mulai menjadi transparan saat dia memasuki Heaven Revolting Space. Di Heaven Revolting Space, Wang Lin memandang si Tunan dan orang tuanya, lalu duduk di tempat yang hanya ada sedikit lampu mengambang. Karena dia telah memasuki tahap Jie dan, dia tidak lagi dilarang membawa barang-barang dengan Lingqi ke ruang Heaven Revolting. Ini adalah perubahan yang sangat jelas pada Manik. Wang Lin memutuskan bahwa kecuali itu adalah pilihan terakhirnya, dia tidak akan mencari pria berambut merah untuk membuka laut jiwa mati.
Sekarang dia memiliki taktik dewa kuno dan memiliki banyak harta untuk membantu meningkatkan kultivasinya. Dia memutuskan untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup untuk mencoba mencapai tahap Yuan Ying. Dia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan memfokuskan indera ilahinya pada 3 kata besar yang tersisa di otaknya. Secara bertahap, teknik kompleks muncul satu persatu di dalam hatinya. Lapisan pertama taktik dewa kuno berisi 3 bagian, mencuri lingki, menelan lingki, dan melelehkan lingki. Saat setiap dewa kuno lahir, tubuh mereka secara otomatis akan menggunakan teknik pertama. Tapi saat dewa kuno tumbuh menjadi seorang anak, lapisan pertama akan berkultivasi ke tahap lingki yang meleleh. Jika dewa kuno menembus lapisan kedua, dia bisa menyerap energi planet. Jika hal ini tidak tercapai, maka bayi akan tetap tidur. Setelah beberapa waktu berlalu, cairan keemasan yang mengelilingi bayi itu akan menghilang. Setelah kehilangan perlindungan Yan, G mencegah orang untuk mendeteksinya. Satu-satunya jalan tersisa adalah ditemukan dan dimakan oleh orang lain. Setelah mempelajari teknik pertama untuk waktu yang sangat lama, Wang Lin menghela nafas dan membuka kedua matanya, memperlihatkan tatapan kontemplatif. Setelah mempelajari teknik ini, Wang Lin memahami salah satu alasan mengapa tubuh dewa kuno begitu besar. Dewa kuno fokus melatih tubuh mereka dan jarang menggunakan senjata. Bahkan bisa dikatakan bahwa tubuh mereka adalah harta terbaik. Kekerasan tubuh mereka bisa dibandingkan dengan harta terbaik di dunia. Fokus taktik dewa kuno adalah menggunakan semua lingki yang dicuri seseorang untuk memperkuat tubuh. Setelah batas tubuh tercapai, seseorang harus melebarkan tubuhnya, atau kultivasi mereka akan berhenti. Semakin besar tubuh, semakin banyak lingki yang dibutuhkan tubuh. Setelah mencapai ukuran tertentu, dewa kuno akan mengalami rekonstruksi tubuh. Ini adalah proses untuk meningkatkan kualitas tubuh. Bagi dewa kuno, semakin sering tubuh mereka mengalami rekonstruksi, semakin kuat kultivasi dan tubuh mereka. Juga, dengan setiap rekonstruksi, jiwa mereka juga akan menjadi lebih besar. Di antara dewa kuno, tidak ada tingkat kultivasi seperti di dunia kultivator. Kultivasi dewa kuno terutama hanya jiwa dan tubuh mereka. Tubuh adalah senjata dan jiwa adalah tangan yang mengendalikan senjata, bergabung menjadi keluarga dewa kuno yang hampir tak terkalahkan. Dahulu kala, dewa kuno itu mulia, namun pada akhirnya tetap terkubur dalam sejarah. Sampai hari ini, mereka telah menghilang tanpa jejak selain beberapa penyebutan dalam beberapa teks kuno. Wang Lin menyadari bahwa, dengan menggunakan taktik dewa kuno, dia bisa menggunakan lingki yang dia curi untuk meningkatkan kultivasinya. Ini akan memungkinkan dia untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Dia mengeluarkan tasnya untuk dipegang. Setelah mencari beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah seorang dantian. Itu diperoleh ketika dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Dantian ini berisi semua budidaya kultivator tingkat menengah. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melemparkan dantian ke dalam mulutnya. Saat dantian memasuki mulutnya, ia melepaskan bertonton lingki ke dalam tubuhnya. Wang Lin segera menggunakan teknik mencuri lingki dari lapisan pertama taktik dewa kuno, lalu dia menyatukan tangannya dan duduk untuk berkultivasi. Semua lingki dengan cepat diserap oleh teknik lingki stealing, tetapi saat itu akan menyatu ke dalam tubuh ini. Wang Lin menghentikannya dan memindahkan semua lingki ke dalam Jie dan di tubuhnya.
Gelombang Lingqi melonjak di Jiedannya, membentuk pola. Badai melewati tubuhnya. Lingqi yang membutuhkan waktu 2 jam untuk berkumpul menghilang dalam sekejap. Jika Wang Lin tidak memiliki teknik mencuri Lingqi, dia perlu menghabiskan beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk mencerna dantian, dan dia hanya akan mampu menyerap 70 hingga 80%-nya sementara sisanya akan tersesat. Meskipun waktu bergerak lebih cepat di Heaven Revolting Space, itu masih akan membuang banyak waktu. Namun, dalam sekejap di dunia nyata, dia mampu sepenuhnya menyerap dantian. Jiedan miliknya berputar dalam suatu pola, mengirimkan gelombang Lingqi ke tubuhnya. Mata Wang Lin berkilau. Satu dantian memungkinkan dia untuk mencapai puncak tahap tengah Jiedan, selangkah lagi dari tahap akhir Jiedan. Tangan kanan Wang Lin bergerak ke arah tasnya dan mengeluarkan botol pil abadi yang dibuat oleh Li Muan. Dia mulai memasukkannya ke dalam mulutnya, satu persatu. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Saat pil dikonsumsi, teknik mencuri Lingqi akan sepenuhnya menyerapnya. Tepat sebelum Lingqi memasuki tubuh ini, Wang Lin akan mengarahkannya ke arah Jiedannya. Akibatnya, kultivasinya dengan cepat meningkat saat ia menerobos tahap tengah Jiedan ke tahap akhir Jiedan. Selanjutnya, Wang Lin mengeluarkan benda paling berharga di tasnya, cairan tulang belakang yang dia peroleh dari naga di terowongan. Cairan tulang belakang dari naga itu hanya cukup untuk mengisi sebuah botol kecil. Orang bisa melihat betapa berharganya itu. Ini adalah obat paling berharga yang diperoleh Wang Lin sejauh ini. Setelah ragu-ragu, dia membuka botol itu. Setelah minum seteguk, tubuhnya mengeluarkan panas yang membakar. Teknik mencuri Lingqi diaktifkan dan dengan cepat mengedarkan Lingqi. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan Jiedannya menjadi lebih besar, warnanya lebih cerah, dan berputar lebih cepat. Setelah seteguk cairan tulang belakang terserap, Wang Lin meminumnya lagi. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan kemudian, Wang Lin telah berkultivasi dengan mata tertutup sepanjang waktu. Teknik mencuri Lingqi terus aktif di tubuhnya. Hanya ada 10 tetes cairan tulang belakang yang tersisa. Jiedan di tubuhnya seukuran 2 kepalan tangan. Warnanya keemasan, dengan cahaya redup. Setiap kali berputar, meridian di tubuhnya akan terasa sakit, tapi dia masih belum menembus tahap Yuanying. Sebulan yang lalu, Wang Lin meminum pil yang akan meningkatkan kemungkinan pembentukan Yuanying-nya, tetapi pil tersebut hanya mengubah Jiedan menjadi merah, tanpa ada tanda-tanda akan pecah dan membentuk Yuanying. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menghela nafas. Dia bertanya-tanya apakah orang lain memiliki banyak kesulitan untuk membentuk Yuanying mereka, tetapi tampaknya itu jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dia kehabisan pil di tasnya, dan tidak banyak liquid Lingqi yang tersisa. Setelah merenung sebentar, dia sampai di tempat si Tunan dan orang tuanya berada. Dia bersujud beberapa kali di depan orang tuanya, lalu mengarahkan jarinya ke alisnya dan meninggalkan ruang pemberontakan surga. Di luar lautan pengetahuan, tubuh Wang Lin berubah dari bentuk ilusi menjadi semakin padat. Dia menatap lautan pengetahuan dan mendesah. Berdasarkan rencananya sebelumnya, jika dia cukup beruntung untuk memasuki tahap Yuanying, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki Laut Jiwa Mati. Mungkin saat dia mendapatkan warisan, dia akan bisa meninggalkan tubuh dewa kuno. Tapi sekarang, dia tidak percaya diri. Setelah merenung sejenak,
Wang Lin mengangkat tangannya dan tatapan dingin muncul di matanya. Sekarang hanya ada satu jalan yang tersisa. Jika dia tidak ingin terjebak di sini, selalu menghindari pengejaran para pembudidaya setan selamanya, hanya ada satu cara. Tangan kanannya meraih kekosongan, menciptakan celah, dan memasukinya. Setelah keluar, dia meninggalkan laut pengetahuan dan tiba di suatu tempat di dalam laut Qi. Setelah dia muncul, dia ragu-ragu. Kedua tangannya bersatu dan mengirimkan beberapa sinar cahaya ke segala arah, menciptakan banyak celah. Saat celah disegel, dia menyebarkan indera ilahi ke segala arah. Akibatnya, para kultivator setan yang dengan getir mencarinya memperhatikan kehadirannya dan dengan cepat menyerbu ke arahnya. Segera, para pembudidaya setan muncul di dekat Wang Lin, satu persatu. Mereka menatap Wang Lin, mengungkapkan senyum. Salah satunya adalah Bungkuk Meng. Setelah dia melihat Wang Lin, perasaan jijik itu muncul. Tanpa sepatah kata pun, tangan kanannya mengulurkan tangan untuk meraih Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal, dan dia sangat tenang. Saat Bongkok Meng meraih ke arahnya, dia mencibir, "Apakah kamu tidak ingin membuka segel pada tuanmu?" Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, meskipun ekspresi semua pembudidaya setan di sekitarnya tetap normal, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bungkuk Meng tertegun dan dia menghentikan tangan kanannya. Wang Lin memperhatikan jeda ini. Dia menegaskan sekarang bahwa apa yang dia duga benar. Sekarang satu-satunya hal yang perlu dia konfirmasi adalah bahwa tuan mereka adalah pria berambut merah yang terperangkap di lautan darah. Wajah Bungkuk Meng suram dan menunjukkan ketidakpastian. Dia mendengus dingin dan tangan kanannya meraih ke arah Wang Lin lebih cepat. Wang Lin memasang ekspresi baja. Dia tidak bergerak 1 inci pun. Dia sudah menyiapkan jebakan di sini sebelumnya. Jika ada yang mencoba menangkapnya, celah terdekat akan segera terbuka dan membawanya pergi dari tempat ini. Lagi pula, mereka berada di tubuh dewa kuno, dan tidak ada yang lebih mengenal tempat ini selain dia. Matanya tenang. Jika Meng bergerak dan tidak ada kultivator setan lainnya yang ikut campur, prediksinya salah. Mereka tidak peduli apakah pemakan jiwa itu hidup atau mati. Saat tangan Bungkuk Meng hendak menangkap Wang Lin, suara dingin tiba-tiba terdengar. Berhenti. Saat suara itu terdengar, Bungkuk Meng merasa seperti dipegang oleh tangan tak terlihat dan terlempar ke belakang. Dia berhenti setelah memuntahkan beberapa teguk darah hitam, lalu berlutut di tanah. Tidak ada dendam di wajahnya. Dia dengan hormat berkata, "Salam Tuan Duomu." Sementara itu, semua pembudidaya setan lainnya berlutut. Pria parubaya yang telah menghancurkan rencana penyihir setan langit muncul di hadapan Wang Lin, menatapnya dengan ekspresi dingin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menjawab, "Kamu benar-benar pemakan jiwa. Sangat bagus, ikuti saya." Setelah pria parubaya selesai berbicara, dia melambaikan tangannya di kehampaan dan celah selebar ratusan kaki muncul di langit. Bab 192. Tak terduga. Dia melirik Wang Lin, lalu melayang ke celah. Wang Lin tetap diam dan memasuki celah juga. Di belakang mereka, semua pembudidaya setan mengikuti. Tapi tepat saat mereka akan memasuki celah itu mulai menutup. Dalam sekejap mata, celah itu menghilang tanpa jejak. Selain Wang Lin dan Doumu, tidak ada orang lain yang masuk. Saat celah itu terlipat, apa yang muncul di hadapan Wang Lin bukanlah laut darah yang dia harapkan,
tetapi ruang yang diterangi oleh cahaya ungu tua. Ruang ini tidak besar, hanya sekitar 100 kaki di setiap arah. Mengambang di 4 penjuru adalah beberapa instrumen berbentuk aneh. Gelombang cahaya lembut terpancar dari mereka. Di sebelah setiap instrumen duduk seorang kultivator, masing-masing berkultivasi di sebelah instrumen. Sosok mereka tampak seperti sosok Doumu. Mereka mempertahankan bentuk manusia mereka dan tidak berubah menjadi setan. Wang Lin memindai area tersebut dan menghitung total 9 orang, semuanya berkultivasi di dalam ruangan. Saat keduanya masuk, semua pembudidaya membuka mata mereka. Satu persatu, mereka mengaktifkan beberapa teknik pada masing-masing instrumen, menyebabkan cahaya ungu bersinar darinya. Doumu berbalik, matanya yang tak berkedip terpaku pada Wang Lin. Wang Lin mundur beberapa langkah. Muridnya tiba-tiba berkontraksi. Dia meletakkan tangan kanannya di dekat tasnya sambil menatap orang di depannya. Ini sangat berbeda dari yang dia harapkan. Salah satu dari 9 pembudidaya berkata, "Doumu, kami tidak dapat mendukung ini dalam waktu lama, paling lama 3 jam. Cepat, jelaskan semuanya." Cahaya keemasan keluar dari mata Doumu saat dia menatap Wang Lin. Dia berkata, "Anak kecil, kamu berhasil menghilang. Kenapa kamu muncul lagi?" Wang Lin mengerutkan kening. Dia menatap Doumu. Tepat saat dia hendak berbicara, tangan kirinya membentuk segel. Tangan kirinya mengusap ke belakang menggunakan teknik surga, yang dia pelajari dari taktik dewa kuno. Itu memungkinkan dia untuk pergi kemana saja di tubuh dewa kuno. Saat keretakan muncul di depan Wang Lin, cahaya ungu keluar dari salah satu instrumen dan menghancurkannya. Ekspresi Doumu tenang. Tidak ada tanda-tanda emosi. Hati Wang Lin tenggelam. Dia menatap Doumu dan perlahan berkata, "Meninggalkan tanah dewa kuno." Seorang kultivator berwajah merah tinggi berkata, mengerutkan kening, "Doumu, kamu selalu mengatakan sesuatu terlalu lambat. Anak kecil, izinkan saya memberitahu Anda, saat segel di Tas Sen dilepas, semua orang di sini akan mati. Dia adalah satu-satunya orang yang akan pergi." Saat itu, 11 dari kami tiba di planet liar ini. Kami awalnya berencana membuat tempat tinggal di sini. Tapi kami tidak berharap menemukan bahwa tempat ini berisi lingki dari dewa kuno. Setelah saya menyelidiki sedikit, saya bertemu dengan seorang kultivator bernama Tas Sen di luar tubuh dewa kuno. Kultivasi orang ini sangat kuat. Bahkan dengan kami semua bekerja sama, kami bukan tandingannya. Suara lelaki tua berambut merah itu semakin keras. Dia berbicara dengan sangat cepat. Begitu dia selesai berbicara, seorang kultivator lain mengangkat kepalanya dan dengan muram berkata, "Tas Sen ini tidak membunuh kami, tetapi mengundang kami untuk memasuki tanah dewa kuno ini." Orang ini memahami tanah dewa kuno dengan sangat baik. Dia memiliki pegangan yang sempurna di 3 alam. Menurutnya, dia sudah lama berada di tanah dewa kuno, tapi sayangnya, dia diblokir oleh pintu tingkat terakhir. Dia mengundang kami untuk membantunya menembus level terakhir. Meskipun kemungkinan mendapatkan warisan rendah, godaannya terlalu besar. Meskipun kami tidak bisa mengalahkannya, kami tahu formasi yang, sekali diaktifkan, bahkan bisa mengalahkannya. Hanya saja, setelah menggunakan formasi ini, kami akan kehilangan banyak kultivasi kami. Perjalanan ke tubuh dewa kuno yang direncanakan orang itu sangat dalam, tapi kami bukanlah orang yang mudah dikacaukan.
Kami siap untuknya. Pada akhirnya, kami akhirnya menyelesaikan level terakhir, tetapi semuanya tampak terlalu aneh. Level terakhir jelas merupakan segel, dan kekuatannya luar biasa. Kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melewatinya. Sepertinya dewa kuno menggunakannya untuk menyegel sesuatu. Jika bukan karena orang itu yang memahami segelnya dengan baik, bahkan jika metode untuk membuka segel itu diberikan kepada kami tidak yakin kami bisa memecahkannya. Setelah segel dibuka, kami dapat mengatakan bahwa orang bernama Tassen berubah, tetapi tidak tahu bagaimana dengan dia yang berubah. Kami berhasil memasuki tubuh Dewa Kuno. Dewa Kuno Tusi benar-benar jenius. Dia benar-benar meninggalkan warisan. Di Laut Qi, kami melihat warisan kekuatan, tetapi bahkan sebelum kami bisa memperjuangkannya, itu menghilang di depan mata kami. Itu diambil oleh Tassen. Setelah orang itu mendapatkan warisan kekuatan Dewa Kuno, dia tiba-tiba mulai tertawa histeris. Tetapi pada saat yang sama, di dalam Laut Qi, seorang raksasa muncul dan memulai pertempuran besar dengannya. Kemudian, hal yang lebih aneh lagi terjadi, orang itu tahu semua teknik raksasa itu. Pada akhirnya, raksasa itu kalah dan terbelah menjadi dua. Satu setengah membentuk laut jiwa mati dan yang lainnya memulai teknik ilahi yang sangat kuat. Orang itu jelas tidak terbiasa dengan tekniknya. Saya ingat dia berkata, tidak ada yang Anda ketahui yang tidak saya ketahui. Tapi teknik ilahi ini, dia jelas tidak mengetahuinya. Jiwa Dewa Kuno terbelah menjadi ribuan keping dan memasuki tubuh pria itu, membentuk ribuan segel di tubuhnya, sebelum memenjarakannya di lautan darah. Kami pikir semuanya sudah berakhir dan tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi kami semua segera pergi. Tapi mimpi buruk baru saja dimulai. Hanya satu dari kami 11 yang berhasil meninggalkan tempat ini. Kami semua dicengkeram oleh tangan iblis yang terulur dari celah yang muncul di lautan darah. Tassen terlalu menakutkan. Dia segera memikirkan cara untuk memecahkan ribuan segel di tubuhnya. Setiap segel pada dasarnya adalah bagian dari jiwa Dewa Kuno Tusi. Dia secara paksa mengambil beberapa pecahan dan memasukkannya ke dalam tubuh kita. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap beberapa ribu tahun, akan ada beberapa pembudidaya yang tiba di sini. Mereka semua ditangkap olehnya dan memiliki bagian dari segel yang tertanam di dalamnya. Meskipun banyak orang datang bersama, dia selalu membiarkan satu orang yang beruntung pergi. Ini agar lebih banyak orang bisa datang di masa depan. Karena semakin banyak pembudidaya, segel di Tassen berkurang. Hal baiknya adalah para pembudidaya selanjutnya berbeda dari kita. Kultivasi mereka rendah, jadi mereka tidak bisa menyatu dengan pecahan jiwa Dewa Kuno. Banyak pembudidaya hanya bisa menangani satu segel di tubuh mereka, sehingga proses pelepasan segel Tassen menjadi semakin lambat. Tapi dia benar-benar jenius. Setelah melihat metodenya melambat, dia mendapatkan ide lain, pemakan jiwa. Sebelum ini, kami bahkan tidak tahu makhluk seperti apa yang melahap jiwa itu, tapi Tassen sepertinya tahu. Dia mengirim kami pembudidaya setan untuk pergi menangkap pemakan jiwa untuk melahap pecahan jiwa di dalam tubuhnya. Metode ini sangat efektif, tetapi setelah pemakan jiwa melahapnya dalam jumlah tertentu, dia perlu tidur. Metode itu tidak mencapai hasil yang diinginkan Tassen, jadi dia datang dengan ide untuk membesarkan pemakan jiwanya sendiri. Jadi dia membantu Lord Shize, yang merupakan jiwa pengembara, untuk tumbuh menjadi seorang pemakan jiwa.
Awalnya, untuk Lord Shize menjadi pemakan jiwa, itu akan memakan waktu yang sangat lama, tapi sekarang setelah kamu muncul, semuanya telah berubah. Masing-masing dari 10 orang, selain seorang lelaki tua berwajah keriput yang tampak seperti baru saja merangkak keluar dari kuburan, menceritakan sebagian dari cerita itu. Ini menyebabkan Wang Lin sangat terkejut, tetapi dia tidak percaya semuanya. Masih ada satu poin penting yang masih kami pertanyakan, itulah identitas Tasen. Mengapa dia begitu akrab dengan tubuh dewa kuno? Setelah mengamatinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kami menduga bahwa Tasen bukanlah manusia seperti kami, tetapi iblis yang terbentuk dari kebencian terhadap tubuh dewa kuno yang sekarat. Kalimat terakhir itu diucapkan oleh Domu. Ekspresinya tenang. Jika Wang Lin memperoleh warisan pengetahuan yang lengkap, dia akan tahu apakah semua ini benar atau salah. Tetapi sekarang, setelah mendengar ide yang begitu menakutkan, dia mau tidak mau mengubah ekspresinya. Hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa ketika dia mengundang kami untuk memasuki tubuh dewa kuno bertahun-tahun yang lalu, dia begitu akrab dengan tempat itu dan mengapa kami merasa dia berubah setelah kami membuka segelnya. Segel itu jelas salah satu yang kami para kultivator gunakan untuk menyegel setan ketika mereka memasuki tubuh kami. Ini juga akan menjelaskan mengapa semua teknik yang digunakan oleh raksasa itu diketahui oleh Tasen. Lagi pula, hanya mendapatkan warisan kekuatan tidak ada gunanya. Hanya setelah mendapatkan kedua warisan, seseorang akan memiliki kekuatan dewa kuno. Semua spekulasi ini hanya menunjuk pada satu hal, orang itu adalah dewa kuno Tusi atau dewa iblis Tusi. Saat kata-kata Domu meresap, Wang Lin menarik napas. Sebuah pikiran melintas di kepalanya, tetapi dia tetap diam. Aku benar-benar tidak perlu menipumu. Jika Anda mengisi ke laut darah, Anda akan menjadi alat seperti pemangsa jiwa di dunia ketiga, dan setelah segelnya rusak, Anda akan mati. Wang Lin diam-diam merenung sejenak, lalu mencibir, kematian. Saya berasumsi bahwa dengan kematian yang Anda maksud ketika jiwa saya menghilang. Jika cerita yang kalian ceritakan benar, ketika orang itu bebas, bukankah dia akan mengambil kembali pecahan jiwanya? Kelompok Doumu tetap diam. Di antara 10 orang itu, lelaki tua yang tidak mengucapkan sepatah kata pun mengeluarkan batuk ringan. Dia berkata, dengan nada lembut, rekan kultivator memang pintar. Setelah Tasen memperoleh warisan pengetahuan, dia akan mengambil kembali fragmen jiwa di tubuh kita untuk memungkinkan jiwanya menjadi lengkap kembali. Selama bertahun-tahun, pecahan jiwa telah menyatu dengan jiwa kita. Mengambilnya kembali sama saja dengan melahap jiwa kita. Sobat, membantu kami adalah membantu diri sendiri. Namun, saya tidak akan meminta Anda untuk membantu secara gratis. Jika Anda setuju, saya akan memberikan hadiah untuk Anda. Wang Lin tidak menerima. Dia diam-diam mempertimbangkan betapa kredibelnya hal-hal yang dikatakan orang-orang ini. Doumu menatap Wang Lin dengan dingin dan berkata, "Junior, jangan berpikir kami harus bergantung padamu. Kami selalu bisa membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan." Seorang kultivator berwajah gelap mencibir, "Waktu hampir habis, dan apa yang perlu dikatakan telah dikatakan. Karena anak ini terus menjadi sangat keras kepala, saya mungkin juga memberikan batasan. Meskipun itu bisa menimbulkan beberapa ketidaknyamanan, itu akan membuatnya jauh lebih mudah untuk mengendalikannya." Setelah Wang Lin mendengar ini, dia memikirkan ucapan sarkastik.
Jika pembatasan seperti itu benar-benar berhasil, orang-orang tua ini tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dengannya. Saat dia muncul, mereka akan menggunakan batasan untuk mengendalikannya. Wang Lin merenungkannya sedikit dan menebak mengapa mereka tidak menggunakan batasan itu. Sepertinya tidak ada batasan yang luput dari perhatian pria berambut merah itu. Tujuan orang-orang ini tidak sesederhana itu. Seperti penyihir iblis langit, mereka pasti punya rencana tersembunyi sendiri. Wang Lin dengan tenang berkata, "Apa yang kalian ingin aku lakukan?" Orang tua yang penuh kerutan mendengar apa yang dikatakan Wang Lin dan jantungnya berdetak kencang. Orang ini tidak bertanya apa hadiahnya, tetapi terlebih dahulu bertanya apa tugasnya. Tampaknya orang ini sangat tenang dan tidak mudah tergerak. Pria tua itu perlahan berkata, "Masuk ke Laut Darah." Setelah Tasen melepas segelnya, dia akan langsung memasuki Laut Jiwa Mati. Begitu dia membuka Laut Jiwa Mati, Anda harus memasuki Laut Jiwa Mati dan menggunakan teknik. Semudah itu. Adapun teknik apa? Itu adalah teknik penyegelan yang digunakan oleh raksasa yang dibentuk oleh jiwa dewa kuno. Saya mempelajari teknik itu selama bertahun-tahun dan memiliki tingkat keberhasilan 30%. Jika Anda menggunakannya, Anda memiliki peluang 70% untuk berhasil karena Anda adalah seorang pemakan jiwa. Semua fragmen jiwa yang Anda serap akan mendengarkan Anda. Wang Lin mencibir. Dia dengan muram berkata, "Dengan kultivasi saya hanya Jie dan itu hanyalah mimpi untuk menyegel Tasen." Orang tua itu tertawa dan berkata, "Tentu saja, kami tidak mengizinkanmu melakukan segel, tetapi akan membiarkanmu mengendalikan pecahan jiwa yang akan memicu Laut Jiwa Mati lagi. Berdasarkan prediksi saya, Laut Jiwa Mati akan menyegel lagi dan sepenuhnya menyegel Tasen di dalamnya. Jika kamu setuju, tidak masalah apakah itu berhasil atau tidak, aku akan memberimu hadiah." Saya memperoleh objek ini setelah banyak kesulitan. Setelah mencari banyak teks kuno, akhirnya saya menemukan nama benda ini. Itu adalah perangkap binatang Huan Yuan. Hewan apapun di dunia dapat dikendalikan olehnya untuk waktu yang singkat, tetapi asalnya tidak diketahui. Secara teori, jika Anda memiliki cukup lingki, bahkan binatang abadi, jika terjebak oleh lingkaran, dapat digunakan oleh Anda. Tetapi ketika menggunakan lingkaran ini, semakin kuat binatang yang terperangkap di dalamnya, semakin banyak lingki yang dibutuhkan, dan jika Anda ingin menjebak binatang abadi, maka jumlah lingki yang dibutuhkannya tidak terbayangkan. Ketika saya menerimanya bertahun-tahun yang lalu, saya mencobanya sekali tetapi gagal. Namun, sebelum saya bisa mencoba untuk kedua kalinya, saya sudah terjebak di sini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.